Halo Sobat Sip, banyak permintaan di kolom komentar untuk saya membahas bagaimana cara mengelola uang untuk gaji UMR. Gaji UMR di setiap daerah berbeda-beda, tergantung dari besar atau kecilnya suatu daerah, tergantung dari besar atau kecilnya kebutuhan hidup layak di daerah tersebut. Maka dari itu, upah minimum tidak berlaku secara nasional, tetapi hanya berlaku untuk wilayah tertentu yang meliputi provinsi dan kota atau kabupaten. UMR di Indonesia tahun 2023 berkisar antara 2 sampai 5 juta rupiah sesuai dengan kebutuhan hidup layak di daerah tersebut. Di video ini, saya akan mengupas cara mengelola uang untuk gaji UMR. UMR tahun 2023 di Indonesia berkisar antara 2 sampai 5 juta rupiah sesuai dengan kebutuhan hidup layak di daerah tersebut. Di video 5 pos keuangan, agar kamu bisa kaya dan makmur, saya mengupas bahwa kita bisa mengelola keuangan dengan melakukan alokasi pendapatan atau gaji kita ke dalam 5 pos, yaitu pos need, pos want, pos debt, pos saving, dan pos investment. Idealnya, kita melakukan alokasi keuangan seperti ini. Yang pertama adalah pos need atau pos kebutuhan. Maksimal 50% dari gaji Anda. Yang termasuk pos kebutuhan adalah keperluan Anda sehari-hari, seperti makan, pakaian, odol, sabun, uang transport, bensin, pulsa handphone, dan lain-lain. Dana amal juga masuk dalam pos need. Pos yang kedua, yaitu untuk pos want atau pos keinginan, adalah 10% dari income kita. Pos yang ketiga, yaitu pos saving, 10-15%. Pos saving bisa dalam bentuk dana darurat, seperti tabungan bank atau reksadana pasar uang, yang merupakan dana liquid yang tidak boleh Anda pakai kecuali terjadi kondisi darurat. Pos saving bisa juga untuk dana berjaga-jaga, yaitu dengan Anda membeli asuransi kesehatan atau membeli BPJS, sehingga jika Anda atau keluarga Anda mengalami sakit, akan di-cover oleh asuransi atau BPJS. Pos yang keempat, yaitu pos debt, besarnya 25-30% untuk bayar utang. Dan jika Anda tidak punya utang, Anda bisa gunakan untuk pos yang kelima, yaitu pos investasi. Maka dari itu, jika Anda punya utang, jangan sampai utang Anda lebih dari 30%. Karena kalau Anda lebih dari 30%, Anda akan mengalami kesulitan untuk bayar utang. Dan saat Anda punya utang, Anda tidak bisa melakukan investasi, sehingga Anda hanya akan mendapatkan active income, yaitu Anda hanya bisa dapat uang jika Anda bekerja. Jadi Anda bekerja untuk dapat uang. Anda tidak bisa mendapatkan passive income dari hasil investasi, di mana jika Anda tidak punya utang, Anda bisa punya pos investasi, sehingga Anda bisa mendapatkan passive income, yaitu Anda bisa dapat uang dari hasil investasi. Sehingga bukan hanya Anda yang akan bekerja untuk uang, tapi uang juga akan bekerja untuk Anda. Sehingga Anda bisa menjadi kaya dengan Anda mempunyai investasi atau aset. Maka dari itu, jika Anda punya utang, saran saya, Anda harus segera melunasi utang Anda. Dan segera merubah dana yang Anda gunakan untuk bayar utang menjadi dana investasi. Agar bukan hanya Anda yang bekerja untuk dapat uang, tapi uang Anda juga harus bekerja untuk Anda, agar Anda bisa mendapat passive income sehingga Anda bisa kaya dan sukses. Seringkali saat saya menjelaskan alokasi ideal seperti ini, banyak orang yang merasa sulit untuk bisa melakukan alokasi ideal seperti ini karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Saya memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan hidup yang berbeda, tergantung dari kondisi orang tersebut.
Apakah orang itu masih single atau belum nikah? Ataukah orang itu sudah berkeluarga? Berkeluarga pun sudah punya anak atau belum? Berapa jumlah anaknya? Jelas ini kondisi yang berbeda setiap orang. Ada faktor yang lain lagi, yaitu latar belakang keluarga. Apakah orang tersebut dari keluarga yang mampu atau kurang mampu? Apakah punya tanggungan orang tua atau adik atau yang lain? Itu otomatis kondisinya beda-beda. Makanya mengelola keuangan itu adalah personal. Makanya disebut personal finance. Dari pengalaman saya, hal yang paling sulit dalam mengelola uang adalah jika uang yang kita miliki untuk dikelola kecil hingga kurang atau bahkan tidak ada. Maka dari itu, jika Anda merasa kebutuhan Anda lebih besar dari 50% dari income Anda, maka Anda harus berpikir bagaimana caranya kebutuhan Anda hanya boleh maksimal 50%. Dengan cara, yang pertama, menurunkan gaya hidup atau downgrade lifestyle dengan cara berhemat dan menghilangkan beberapa kebutuhan yang tidak penting. Tapi cara ini biasanya tidak disukai banyak orang, termasuk saya. Yang kedua, dengan menambah penghasilan di luar penghasilan utama. Dengan kata lain, kita harus mau bekerja lebih keras dengan bekerja sampingan di luar jam kerja atau mencari wealth creation baru. Saya juga pernah mengalami hal ini. Saat itu, saya baru lulus kuliah dan hanya bermodal motor pemberian orang tua saya saat lulus SMA. Dan saat itu, saya mendapatkan gaji juga UMR. Saat itu, saya lebih memilih untuk cara yang kedua, yaitu mencari wealth creation baru dan bekerja sampingan di luar jam kerja, yaitu di atas jam 6 sore sampai malam, dan menggunakan hari Sabtu Minggu untuk mendapatkan penghasilan tambahan agar saya bisa mencukupi kebutuhan saya, memenuhi keinginan saya, mulai menabung dan investasi agar saya bisa meraih impian saya satu demi satu. Saya memilih untuk memanfaatkan waktu saya untuk membangun masa depan saya dan impian saya dibandingkan untuk bersantai, jalan-jalan di mall, nonton TV, main games, dan lain-lain. Agar saya bisa mendapatkan penghasilan di luar gaji UMR. Waktu itu, saya tidak mempunyai utang, sehingga saya bisa mulai melakukan investasi. Investasi apa yang saya lakukan? Setelah saya pelajari, ternyata investasi itu ada 4 jenis. Jenis yang pertama adalah investasi pada diri saya sendiri. Yang kedua, investasi pada bisnis. Kalau saya membangun bisnis sendiri. Yang ketiga, investasi pada aset nyata, seperti membeli emas, properti, yang bisa berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah investasi aset finansial, atau juga dikenal dengan paper asset atau aset kertas, yaitu dengan membeli seperti obligasi atau surat utang, saham, reksadana, dan lain-lain. Untuk investasi aset finansial, Anda bisa melihat video saya yang berjudul aset apa yang dimiliki orang kaya. Pada saat itu, dengan dana yang saya miliki, saya lebih memilih untuk investasi pada diri saya sendiri. Kenapa? Karena ya, waktu itu uang yang saya miliki masih kecil. Dan saya merasa bahwa kapasitas diri saya untuk bertumbuh, untuk bisa sukses, itu masih kurang. Sehingga saya melakukan investasi dengan membeli buku-buku. Karena saya merasa kapasitas saya kurang. Saya belajar tentang soft skill, yaitu bagaimana cara meningkatkan percaya diri, kemudian cara meningkatkan antusias, punya keuletan, punya sikap pemenang, bagaimana membuat personal branding, kemudian bagaimana bekerja tim, kemudian bagaimana memimpin, berkomunikasi, berkolaborasi. Nah, saya membaca banyak buku-buku yang saya beli. Seperti yang pertama, yang saya beli bukunya yaitu berjudul The Magic of Thinking Big.
untuk mengatasi rasa minder saya dan merubah mindset saya yang seringkali negatif saat itu. Yang kedua, saya juga membaca buku yang berjudul 25 Ways to Win with People. Karena saya mempunyai kelemahan dalam komunikasi. Saya kurang bisa bergaul saat itu. Sehingga saya belajar bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan membaca buku tersebut. Saya juga membaca buku Beyond Talent agar saya memahami kelebihan dan talenta saya. Saya juga bisa memahami passion dan hasrat saya. Kemudian saya membaca buku Your Roadmap for Success, di mana saya belajar tentang bagaimana membuat impian, bagaimana membuat dreams book, bagaimana cara-cara untuk meraih impian. Sehingga saya seperti memiliki sebuah peta untuk meraih impian saya. Ada buku yang lain lagi yang berjudul Why Winners Win. Mengapa pemenang menang? Supaya saya memiliki sifat seorang pemenang. Saat saya mengalami kegagalan, saat saya down, saat saya merasa jalan saya untuk sukses tertutup, saat saya mulai putus asa, saya beruntung sekali membaca buku yang berjudul Failing Forward, yang mana setiap kali saya membaca buku Failing Forward membuat saya bisa bangkit setiap kali saya mengalami kegagalan. Kemudian saya juga mulai belajar untuk menjadi pemain tim yang baik. Bagaimana cara kerjasama dengan orang, bagaimana cara kolaborasi dengan orang, dengan membaca buku yang berjudul Teamwork Make Dream Work. Saat saya mulai mempunyai bisnis dan saya mulai memiliki tim, maka saya juga harus belajar bagaimana memimpin tim saya. Dan saya membaca buku yang berjudul Developing the Leader Within You, di mana saya diajarkan step by step bagaimana menjadi seorang pemimpin. Buku-buku ini yang membantu saya untuk meningkatkan kapasitas diri saya saat mulai belajar membangun bisnis. Dan sampai saat ini, saya terus membaca buku, membaca lagi, membeli banyak buku, dan saat ini saya sudah membaca bukan hanya puluhan buku, tapi saya sudah membaca ratusan bahkan ribuan buku yang saya koleksi di perpustakaan pribadi saya. Banyak orang yang mengatakan, beli buku sebanyak itu kan mahal. Sobat Sip, kalau Anda merasa membaca buku yang fungsinya untuk meningkatkan kapasitas diri Anda merasa mahal, maka impian-impian Anda pun juga akan terasa mahal buat Anda. Kenapa? Karena kalau Anda tidak meningkatkan kapasitas diri Anda, maka impian-impian Anda pun tidak akan pernah bisa terwujud. Di samping soft skill, kita juga bisa belajar tentang technical skill, seperti salesmanship, untuk belajar cara menjual. Kita juga bisa belajar accounting, kemudian kita juga bisa belajar editing komputer, coding, programming, belajar bahasa agar bisa berkomunikasi, atau kita bisa juga menjadi guide dengan kita bisa menguasai beberapa bahasa, dan masih banyak yang lain technical skill yang kita bisa pelajari. Saat itu, karena saya melakukan bisnis pemasaran, dan setelah saya baca buku Beyond Talent, saya mempunyai hasrat atau passion di bidang pemasaran, maka saya belajar tentang salesmanship. Sehingga saya membaca buku tentang salesmanship, seperti buku Superstar Sales, The Greatest Salesman in the World, yang mana dengan teknik-teknik di buku tersebut membuat saya yang dulunya tidak bisa menjual produk, menjadi bisa menjual produk. Di samping itu, saya juga mengikuti training-training berbayar atau seminar berbayar untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Saya belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Dari peningkatan kapasitas soft skill dan technical skill saya mulai bisa membangun bisnis saya sendiri dan melakukan investasi di bisnis saya. Mungkin banyak di antara Anda yang berkata bahwa, saya nggak bisa jualan, saya nggak berbakat menjual, saya minder, saya nggak bisa bicara. Saya katakan kepada Anda bahwa dulu pun saya juga seperti Anda. Makanya saya meningkatkan kapasitas saya. Permasalahannya bukan apakah Anda mampu atau tidak mampu.
Permasalahan yang sebenarnya adalah apakah Anda mau atau tidak mau untuk belajar dan berusaha. Saya lebih memilih untuk berjuang agar bisa merubah kehidupan saya dan meraih impian-impian saya dibandingkan memilih untuk menyerah dengan ketidakmampuan saya dan hidup menjadi orang rata-rata dengan gaji UMR. Saat ini, dengan kemajuan teknologi yang ada, saat ini kita benar-benar dimudahkan. Karena saat ini banyak sekali lowongan kerja part-time, seperti coding, programming, editing, bimbingan belajar, itu bisa kita kerjakan secara part-time. Di samping itu, ada juga bisnis dengan modal yang relatif kecil saat ini, seperti jadi content creator, jadi influencer di sosmed, seperti Facebook, Instagram, TikTok. Anda bisa jadi TikTok Shop, kemudian Anda bisa buka marketplace, bisa jadi driver Gojek, dan lain-lain. Atau bahkan ada juga bisnis yang tanpa modal, seperti jadi dropshipper, agen asuransi, distributor MLM, agen properti, dan masih banyak yang lain. Jadi sebetulnya banyak sekali lowongan kerja untuk kita. Banyak sekali bisnis yang bisa kita kerjakan dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal. Permasalahannya bukan apakah Anda bisa atau tidak bisa. Apakah Anda mampu atau tidak mampu. Permasalahannya adalah apakah Anda mau atau tidak mau untuk belajar dan berusaha. Apakah Anda mau atau tidak mau merubah hidup Anda. Dalam hidup ini, jangan selalu mengeluh. Jangan selalu merasa tidak bisa. Jangan selalu merasa bahwa nasibnya jelek. Permasalahannya adalah Anda mau merubah hidup atau Anda mau bermalas-malasan dengan berbagai alasan yang membuat Anda seolah-olah menjadi orang yang tidak pernah bisa sukses. Bahkan saat ini ada kemudahan yang lain, yaitu untuk belajar pun saat ini banyak yang gratis. Seperti saat ini Anda lihat YouTube saya. Anda juga bisa tanya Google. Ada juga aplikasi ChatGPT dan lain-lain. Yang mana bukan masalah Anda punya modal atau nggak punya modal. Masalahnya Anda mau berusaha atau enggak. Masalahnya Anda mau merubah diri Anda atau tidak. Masalahnya Anda mau sukses atau tidak. Permasalahannya ada di dalam diri Anda. Seperti yang sudah saya sharingkan di video 2 aset untuk menjadi kaya dan makmur, kita sudah diberi 2 aset yang luar biasa oleh Tuhan, yaitu diri kita sendiri dan waktu. Makanya kita harus mau meningkatkan kapasitas diri kita agar bisa membuat wealth creation tambahan agar dapat penghasilan di luar gaji UMR. Jangan selalu mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ingat, sekali lagi, permasalahannya bukan apakah Anda mampu atau tidak mampu. Tapi permasalahannya adalah apakah Anda mau atau tidak mau untuk belajar dan berusaha dan berubah hidup Anda agar bisa sukses. Setelah saya bisa meningkatkan kapasitas diri saya untuk bisa sukses membangun bisnis, saya juga harus bisa meningkatkan waktu. Tapi permasalahannya, kita hanya diberi waktu oleh Tuhan 24 jam. Tidak kurang, tidak lebih. Seorang pemenang ataupun seorang pecundang mempunyai waktu yang sama, 24 jam. Yang membedakan seorang pemenang dan pecundang. Seorang pemenang memanfaatkan waktunya dengan baik, sedangkan seorang pecundang banyak menyia-nyiakan waktunya. Tetapi permasalahannya, saat Anda sudah memaksimalkan waktu 24 jam Anda, bagaimana caranya kita bisa melipat gandakan waktu kita? Setelah membaca sebuah buku, saya mendapatkan sebuah ide untuk meningkatkan waktu saya, yaitu dengan cara yang pertama membentuk tim, yang kedua melakukan kolaborasi, yang ketiga mempunyai network. Ketiga hal ini akan saya kupas di video saya yang berikutnya. Setelah saya melakukan investasi pada diri saya sendiri dan kemudian melakukan investasi pada bisnis yang saya bangun dan membuat saya memiliki dana investasi yang menjadi lebih besar lagi, saya baru melakukan investasi di instrumen aset finansial, yaitu dengan melakukan deposito, kemudian membeli reksadana, kemudian membeli saham. Dan saat dana investasi saya semakin banyak, saya melakukan investasi pada aset nyata, seperti membeli emas,
kemudian saya juga membeli properti, mulai saya beli tanah, rumah, kemudian apartemen, dan aset-aset yang lain. Hal ini membuat diri saya di samping mendapatkan active income, yaitu income yang saya peroleh dari hasil saya bekerja atau saya bekerja untuk uang, saya mulai mendapatkan passive income, yaitu dari uang atau aset saya yang bekerja untuk diri saya, untuk menghasilkan uang yang lebih banyak dan hasil investasi yang lebih banyak. Jadi, untuk jadi kaya, kita tidak bisa hanya bekerja untuk uang atau hanya mendapatkan active income. Tapi untuk Anda bisa menjadi kaya, Anda juga harus punya aset. Anda harus punya investasi agar bukan hanya Anda yang bekerja untuk mendapatkan uang, tapi aset atau uang Anda juga akan bekerja untuk mendapatkan uang juga dan investasi yang lebih besar sehingga Anda menjadi kaya dan sukses. Sehingga dengan cara seperti ini, walaupun Anda memiliki gaji UMR pada awalnya, Anda tetap bisa menjadi kaya dan sukses. Saya harap penjelasan saya di video ini bisa menjawab pertanyaan bagaimana mengelola uang dengan gaji UMR dan membuat Anda bisa meraih impian-impian Anda. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.